Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Balik lagi bareng saya di Horizontal Channel, edisi Horizontal Story. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah atau sebuah cerita yang berasal dari salah satu keluarga di Majalengka, tepatnya di Kabupaten Bandung. Keluarga ini memiliki 2 orang anak, di mana pada saat itu mereka merasa dikucilkan dan diremehkan, teman-teman. Oleh keluarga besarnya pun oleh tetangga-tetangga sekitarnya. Hingga kemudian suami dari keluarga ini pun melakukan hal yang memang bisa kita bilang ya hal nggak wajar lah, teman-teman, dan nggak pantas. Suami tersebut melakukan ritual pesugihan dengan siluman ular. Apa saja yang dia lakukan? Begini ceritanya. Seperti yang saya tadi bilang, teman-teman, keluarga ini merasa dikucilkan dan diremehkan itu karena dengan status ekonominya mereka. Jadi bisa saya bilang status ekonomi mereka tuh nggak mampu ya, teman-teman. Serba sangat-sangat kekurangan. Nah, si suami itu bekerja sebagai buruh bangunan. Dan istrinya ini ya sebagai ibu rumah tangga. Yang dimana penghasilan mereka itu yang mengandalkan dari pekerjaan sang suami. Karena memang ya istrinya nggak bekerja sama sekali. Jadi di mana mereka menghasilkan uang tuh ya hasil dari pekerjaan suaminya sebagai buruh bangunan. Yang dimana kalau memang suaminya itu nggak dapat nih pekerjaan sebagai buruh bangunan, ya penghasilan mereka bisa dibilang serabutan, teman-teman. Jadi kadang ada tetangga atau saudaranya minta bantuan ke mereka untuk ngebersihin kebun lah atau beres-beres rumah lah. Hal-hal seperti itu yang mereka harus lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Singkat cerita, ada satu momen, teman-teman, di mana salah satu keluarga dari mereka datang ke rumah mereka. Jadi rumah mereka ini sedikit cerita ya, teman-teman. Rumah mereka ini tuh sangat-sangat bisa kita bilang juga memprihatinkan. Singkat cerita, pada suatu momen itu salah satu keluarga dari mereka datanglah ke rumah mereka. Dan kita sebut saja keluarga ini untuk suaminya itu namanya Sopandi dan untuk istrinya ini namanya Nengsi. Nah, jadi salah satu keluarga dari mereka itu datang ke rumah mereka hendak memberitahukan kalau keluarganya ini akan melakukan hajatan khitanan anaknya. Nah, salah satu dari keluarganya ini bilanglah ke Sopandi ini tuh seperti ini, teman-teman. Kang, nanti hari Minggu saya mau hajatan. Anak saya disunat nih. Akang sama Nengsi nanti ke rumah ya. Mendengar undangan tersebut, Sopandi dan Nengsi pun mengiyakan. Dan mereka bilang insya Allah akan datang ke undangannya. Selang beberapa hari atau tepatnya 1 minggu, itu mereka datanglah ke acara hitanan keluarganya itu. Tepatnya di hari Minggu mereka datang ke sana. Mereka ya seperti biasa di sana udah kumpul keluarga besarnya. Dan yang bikin saya aneh itu istrinya atau Nengsi ini tuh langsung diminta oleh keluarga yang punya hajat ini untuk nyamperin ke dapur, teman-teman. Jadi Nengsi ini tuh
disuruh bantu-bantu di dapur untuk masak lah, untuk nyediain makanan atau minuman untuk hajatan tersebut. Nah dari situ Nengsi dan Sopandi pun nggak merasa aneh dan nggak merasa nggak merasa nggak enak juga karena mereka mawas diri mengingat status ekonomi mereka seperti itu. Jadi mereka anggap ya udahlah. Jadi mereka anggap ya menyadarilah dengan keadaan status ekonomi mereka. Dan akhirnya Nengsi pun bergegaslah ke dapur untuk ngebantuin orang-orang di dapur, masak, nyediain makanan dan minuman segala macam. Dan apa yang terjadi oleh Sopandi atau apa yang terjadi dengan Sopandi? Sopandi cuma duduk terdiam, teman-teman. Tanpa ada salah satu keluarga besarnya itu yang nyamperin ke dia untuk negur lah, untuk nanya kabar atau apapun itu gitu kan. Karena biasanya kan kalau pertemuan atau ada hajatan keluarga besar itu kan suka ngumpul gitu kan dari berbagai daerah lah atau misalkan keluarga lama yang keluarga yang lama nggak ketemu gitu kan akhirnya dipertemukan lagi. Nah di sini Sopandi cuma duduk sendiri tanpa ada keluarga satupun yang nyamperin ke dia. Sementara di sekitaran Sopandi itu tuh ya banyak keluarga besarnya yang lagi ngobrol, lagi bercengkrama lah, lagi ketawa-ketawa. Tapi Sopandi cuma duduk sendiri, teman-teman. Dan ya kalau menurut saya ini memang sangat-sangat keterlaluan ya teman-teman. Ini udah gak ada hati nuraninya lah keluarga besarnya ini. Oke memang gitu kan Sopandi, Nengsi atau keluarga kecilnya ini memang ya keadaan atau status ekonominya kurang mampu atau tidak mampu. Tapi nggak mesti seperti itu juga teman-teman. Makanya saya bisa bilang ini sangat keterlaluan juga sih. Singkat cerita, akhirnya ya Nengsi sibuklah di dapur gitu kan untuk menyiapkan makanan dan minuman, bantu-bantu orang-orang dapur untuk masak. Nah, beberapa saat kemudian orang atau keluarga yang punya hajat ini nyamperinlah Nengsi ke dapur. Dan dia atau orang ini berkata seperti ini teman-teman. Sih, kamu sekarang ke belakang dulu ya, bantuin yang lagi cuci piring. Mendengar perintah dari salah satu keluarganya itu atau ya orang yang punya hajatan itu, Ningsih pun tidak banyak berkata apa-apa teman-teman. Dia pun cukup mengiyahkan dan menjalankan perintah apa yang keluarganya ini minta. Hingga selesainya acara hajatan itu, yang bikin saya kaget itu dari salah satu keluarga atau keluarga yang punya hajatan ini tidak ada sama sekali istilahnya memberi upah lah ke Nengsi ataupun ke Sopandi. Karena kan maksudnya Nengsi ini seolah-olah udah bantu gitu kan untuk hajatan mereka. Udah bantu di dapur untuk masak, nyediain makanan minuman, bahkan udah bantuin untuk cuci piring. Tapi anehnya keluarga yang punya hajatan ini gak sama sekali mengeluarkan sepeser uang pun untuk Nengsi. Ya sebagai ucapan terima kasih lah atau bisa kita bilang upah atau apa kayak ini nggak sama sekali teman-teman. Jadi pure Nengsi dan Sopandi ini ya ya udah itu ketemu keluarga hajatan udah mereka bantu-bantu ya that's it gitu nggak ada lagi yang mereka dapat. Nah akhirnya mereka pun pulang dengan membawa sisa makanan dari hajatan itu karena memang ya adalah sisa-sisa makanan yang nggak habis gitu dari hajatan itu tuh. Di perjalanan si suami atau Sopandi ini tuh mengeluh lah atau curhat ke Nengsi ini. Curhat ya dengan keadaan mereka seperti ini. Sopandi itu sempat bilang ke Nengsi, oh ternyata seperti ini ya rasanya kekurangan itu. Oh rasanya seperti ini, kata Sopandi itu. Kita dikucilkan, kita diremehkan oleh keluarga besar tuh. Jadi intinya
Sopandi mengeluh ke Nengsi itu akan ya kesakit hatian dia gitu kan, dengan dikucilkannya, dengan diremehkannya di keluarga besar. Dan Nengsi pun nggak bisa berkata apa-apa teman-teman. Nengsi cuman terdiam dan ya bingung apa yang harus dia ucapkan. Dan akhirnya mereka berdua pun nyampe di rumah mereka dan disambut oleh kedua anaknya. Dan ngomong-ngomong kedua anaknya ini cowok cewek ya teman-teman. Jadi mereka itu punya dua orang anaknya, dua orang anak ini cowok cewek. Mereka datang ke rumah disambutlah oleh kedua orang anaknya dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Karena yang mereka lihat yang dibawa oleh ibu dan ayahnya ini ya makanan. Makanan yang memang jarang mereka temui gitu kan. Makanan yang memang jarang mereka santap kesehariannya. Dimana kan Nengsi dan Sopandi itu bawa sisa makanan dari hajatannya itu tuh ya kayak daging teman-teman kayak gitu. Terus ada buah-buahan juga, terus ada sayuran, ada juga sate. Ya itu, jadi kedua orang anak ini tuh ya sangat seneng dengan dibawakan makanan yang memang jarang mereka temui atau jarang mereka makan. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, tepatnya di malam hari, Sopandi dan Nengsi sedang duduk di tengah rumah, teman-teman. Dan mereka cuman beralaskan sehelai tikar. Kedua orang anaknya udah tidur pada malam itu. Cuman Sopandi dan Nengsi yang berada di tengah rumah. Dengan rasa sakit yang Sopandi rasakan setelah kejadian beberapa hari ke belakang di rumah keluarganya yang melakukan hajatan, sakit yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Sopandi, dan akhirnya Sopandi bilanglah ke Nengsi kalau dia pengen mencari uang dengan cara yang instan. Dia pengen mencari uang yang banyak dengan cara yang cepat, teman-teman. Di situ pun ya Nengsi bingung dan bengong juga, teman-teman. Dan seperti inilah isi obrolan mereka. Mah, kayaknya besok atau lusa Bapak mau ke Cirebon. Bapak mau nemuin seseorang mah. Dulu waktu zaman kerja, waktu ada proyek ngebangun rumah itu, Bapak ketemu sama seseorang, dia orang Cirebon. Dan dia bilang kalau emang Bapak butuh bantuan atau ada apa-apa, disuruh nyamperin ke dia ke sana mah. Keesokan harinya, Sopandi pun mendatangi salah satu tetangganya yang bernama Pak Ahmad. Sedikit cerita teman-teman, jadi Pak Ahmad ini atau tetangganya ini sering meminta bantuan ke Sopandi. Kalau misalkan kayak ngebetulin atap yang bocor lah, atau ngecat rumah dari Pak Ahmad ini, atau kerusakan-kerusakan yang lainnya, Pak Ahmad ini sering minta bantuan ke Sopandi. Jadi ya udah nggak sungkan lah gitu kan Sopandi untuk mendatangi Pak Ahmad ini. Nah, tujuan dari Sopandi untuk mendatangi Pak Ahmad ini adalah meminjam uang, teman-teman. Dan akhirnya Sopandi pun datang, mengetuk pintu dan disambut langsung oleh Pak Ahmad. Sopandi langsung bilang ke Pak Ahmad kalau dia mau minjam uang 500.000 rupiah. Dengan alasan Sopandi ini dapat kerjaan di Cirebon. Nah, nanti sepulang dari Cirebon, uang yang 500.000 ini akan langsung dikembalikan ke Pak Ahmad. Tanpa banyak berpikir panjang, ya Pak Ahmad pun percaya gitu kan atas perkataan Sopandi ini, dan langsung memberi Sopandi, mengasih pinjaman ke Sopandi sebesar 500.000 rupiah. Tidak lama dari situ, Sopandi pun langsung pulang lagi lah ke rumahnya, bergegas menyiapkan ya pakaian yang akan dia bawa untuk pergi ke Cirebon dengan menggunakan ya tas kecil lah teman-teman, cukup untuk pakaian saja.
Nah dari situ Sopandi pun meminta izin ke istrinya dan akhirnya dia pun pergilah ke Cirebon. Singkat cerita, sampailah Sopandi di Cirebon, tepatnya di salah satu terminal Cirebon, teman-teman. Di sana dia bertanya ke salah seorang yang ada di terminal itu. Dia menanyakan alamat yang akan dia tuju. Dan orang yang di terminal menyarankan ke Sopandi untuk naik angkot menuju ke alamat yang dia tuju. Pada saat itu, si orang tersebut menyarankan ke Sopandi untuk naik angkot yang berwarna kuning merah. Setelah naik angkot, Sopandi ini tuh menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, teman-teman, untuk nyampe di salah satu desa di Cirebon, namanya Desa. Singkat cerita, akhirnya Sopandi pun nyampelah di desa tersebut. Dia turun dari angkot dan ada beberapa orang di pinggir jalan di situ. Sopandi pun menanyakan ke beberapa orang tersebut alamat alamat rumah atas nama Pasadi. Di situ pun orang yang berada di pinggir jalan menunjukkan arah untuk ke rumah Pasadi itu tuh kemana. Jadi arahnya itu kata orang yang di pinggir jalan itu arahnya Sopandi tinggal lurus kurang lebih 50 meter. Habis lurus dari situ tinggal belok kiri aja. Jadi kayak masuk ke salah satu gang gitu, teman-teman. Nah dari situ ada rumah kayu. Nah itulah rumah Pasadi, kata orang yang di pinggir jalan. Karena memang di situ salah satu atau satu-satunya rumah Pasadi yang memang kayu gitu. Sementara rumah yang lain bukan kayu. Nah itu ciri khas dari rumah Pasadi itu adalah rumahnya kayu. Mendengar penjelasan dari orang tersebut, akhirnya Sopandi pun jalanlah menuju ke rumah Pasadi. Dia jalan dan akhirnya dia pun sampai di halaman rumah Pasadi. Dan secara kebetulan di situ pun Pasadi ada sedang berdiri di halaman rumahnya. Pasadi pun ngelihat ke arah Sopandi. Nah dari situ pun Sopandi berkata seperti ini. Pak Sadi, masih ingat? Ini saya Sopandi. Yang dulu kita ketemu waktu saya kerja ngebangun rumah di Majalengka, Pak. Masih ingat, Bapak? Oh iya saya ingat. Ternyata kamu datang juga ke sini ya. Gimana kabar kamu? Ayo masuk ke rumah. Dan di dalam rumah mereka ngobrol, teman-teman. Dan Sopandi pun menyampaikan tujuan dia datang ke Pasadin itu untuk apa. Sopandi pun menyampaikan kesakitan hati dia gitu kan, oleh keluarga besarnya, dikucilkan oleh keluarga besarnya, oleh tetangganya gitu Pak. Jadi ya istilahnya Sopandi itu ya jelas gitu tujuan untuk mendatangi Pak Sadin itu seperti apa. Nah, mendengar keluhan atau curhatan dari Sopandi tersebut, Pak Sadi pun sempat bilang seperti ini. Saya cuma bisa bantu kamu dengan satu cara. Gimana kamu harus ada ritual dan perjanjian lahir batin dengan sosok siluman bulan. Gimana? Apa kamu sanggup? Mendengar pernyataan dari Pak Sadi, Sopandi pun sempat menanyakan, apakah ini ada efek sampingnya dan apakah ini ada tumbalnya. Nah dari situ pun Pak Sadi menjawab pertanyaan dari Sopandi ini, bahwa ini tuh nggak ada efek samping dan ini pun nggak ada tumbalnya. Akan tetapi setiap malam keramat, Sopandi harus melayani birahi dari makhluk tersebut. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang teman-teman, Sopandi pun menyanggupi hal tersebut. Mendengar pernyataan dari Sopandi yang menyanggupi hal tersebut, akhirnya Pak Sadi pun berencana keesokan harinya untuk mengajak Sopandi ke salah satu tempat.
tempat yang dimana ya ritual pesugihan tersebut, teman-teman. Singkat cerita, keesokan harinya teman-teman, tepatnya di malam hari, sebelum Pak Sadi mengajak Sopandi untuk ke lokasi pesugihan itu, ada ritual yang Pak Sadi lakukan untuk Sopandi. Jadi di rumah Pak Sadi ini tuh, Pak Sadi memandikan Sopandi. Jadi Sopandi ini tuh dimandiin lah oleh Pak Sadi menggunakan kembang, teman-teman. Nah, Pak Sadi memandikan Sopandi itu menggunakan kembang sambil membaca mantra-mantra yang dilontarkan dari mulut Pak Sadi ini. Setelah dari situ, ritual mandi selesai, akhirnya mereka berdua pergilah ke lokasi pesugihan itu. Ternyata lokasi itu tuh di tengah-tengah hutan, teman-teman. Mereka sampai di sana dan di tengah-tengah hutan itu tuh ada salah satu gua. Akhirnya mereka sampai di mulut gua tersebut dan Pak Sadi menyampaikan ke Sopandi kalau mereka sudah sampai dan saya akan tunggu di sini, kata Pak Sadi itu. Silakan kamu masuk aja ke dalam. Nah, nanti di dalam itu ada batu yang ukuran besar, itu ya batu itu kayak meja gitu, teman-teman. Jadi nanti Sopandi itu di depan batu yang berbentuk meja itu tinggal ngomong aja tujuan dia datang ke sini tuh untuk apa. Dan dari situ Pak Sadi pun bilang, setelah kamu ngomong tujuan kamu ke sini tuh, kamu tinggal tunggu aja. Nanti ada makhluk yang akan nyamperin ke kamu. Dan pada akhirnya Sopandi pun masuklah ke gua tersebut, teman-teman. Dan memang betul apa yang ditemuin Sopandi itu ternyata benar apa yang diceritain oleh Pak Sadi. Dia menemukan salah satu batu besar yang berbentuk meja. Dan di atas batu itu tuh udah ada sesajen, teman-teman. Ya berupa bunga-bungaan, buah-buahan dan yang lainnya. Nah, akhirnya Sopandi pun duduklah di depan batu itu. Dan dia pun mengutarakan tujuan dan maksud dia datang ke sini apa. Dia cerita di situ gitu kan, dengan kesakitan hati dia gitu selama ini, dan dia pengen apa dia utarakan di situ. Dan akhirnya tidak lama dari situ, setelah dia menyampaikan maksud dan tujuan dia, datanglah seekor ular dari arah belakang Sopandi, teman-teman. Jadi dia datang dari belakang dan berputar dan akhirnya berdiri tegak tepat di hadapan Sopandi. Dan dalam hitungan detik, kepala ular tersebut berubah menjadi sosok wanita bermahkota, teman-teman. Dan pada malam itu terjadilah perjanjian dari pesugihan tersebut. Setelah melakukan perjanjian gaib tersebut, akhirnya Sopandi pun keluarlah dari gua itu, teman-teman, dan menemui Pak Sadi. Dan Sopandi pun bilang ke Pak Sadi kalau ritual pesugihannya itu udah selesai. Dan Sopandi meminta izin ke Pak Sadi agar dia pulang ke Majalengka saat itu juga. Dari situ pun ya Pak Sadi mengizinkan Sopandi untuk pulang pada saat itu juga. Singkat cerita, akhirnya Sopandi pulanglah ke Majalengka. Dan dia sampai di Majalengka itu subuh menjelang pagi. Dia nyampe di rumahnya itu disambut oleh anak dan istrinya. Nah, sampai di sana, Sopandi menyampaikan hal seperti ini ke istrinya, teman-teman. Mah, nanti tolong kamar yang dipakai anak-anak, sementara waktu anak-anak tidur di luar dulu ya, Mah. Nanti tolong kamu bersihin,
tolong kamu rapih-rapihin karena ada ritual yang harus Bapak kerjain di kamar itu. Ini ritual Bapak sama sosok makhluk mah, tapi ini berwujud ular. Pokoknya udah, tugas kamu tolong siapin aja kamarnya, beres-beresin kamarnya ya. Mendengar perintah dari Sopandi, Nengsi sebagai seorang istri yang menurutilah apa yang Sopandi minta. Akan tetapi teman-teman, Sopandi gak bilang ke Nengsi kalau ritual yang dia lakukan itu adalah bersetubuh dengan siluman ular. Jadi intinya Nengsi sama sekali gak tahu ritual apa yang Sopandi lakukan. Singkat cerita, tibalah di malam ritual itu. Tepatnya di malam Jumat teman-teman. Jam 12. Sopandi masuk ke kamar tersebut dan Sopandi pun tiduran di kasur yang ada di kamar tersebut. Tidak lama dari situ muncullah seekor ular besar datang ke kamar Sopandi. Ular tersebut bermahkota teman-teman. Dan dari situ pun mulailah Sopandi melakukan ritual persetubuhan dengan siluman ular tersebut. Beberapa lama kemudian persetubuhan itu udah selesai, udah dilakukan ritual tersebut. Dan apa yang ditemui oleh Sopandi teman-teman, setelah ritual itu Sopandi dikagetkan, dia ngeliat di sekitaran kasur yang dia tiduri itu berserakan uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000 teman-teman. Dari situ Sopandi pun mulai mengambil uang-uang tersebut teman-teman. Dan akhirnya ritual itu selesai, Sopandi yang mulai ngerapihin uang-uang yang berserakan di kasurnya itu dan akhirnya keluar dari kamar tersebut. Dan uang tersebut dikasihin lah ke istrinya. Dari situ istrinya pun kaget gitu kan dengan uang sebanyak itu. Akan tetapi istrinya nggak mempertanyakan uang ini dari mana. Karena ya uang sebanyak itu ya teman-teman tahu jarang mereka temui gitu teman-teman. Jadi di situ istrinya kaget bercampur seneng juga. Karena mereka baru gitu kan menerima atau melihat uang sebanyak itu. Dan mereka setiap minggu, setiap bulan itu mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak teman-teman. Yang super mereka memiliki uang yang ya bisa dibilang banyak teman-teman. Nah dari situ Sopandi dan Nengsi berencana untuk membeli rumah dari uang tersebut. Rumah yang jauh lebih layak dari rumah yang mereka tempati sekarang. Jauh lebih nyaman dari rumah yang mereka tempati sekarang. Nah, namun yang mereka lakukan itu sebelum beli rumah itu mereka uang tersebut dialokasikan untuk membeli kendaraan. Jadi mereka pertama itu membeli kendaraan atau mobil yang mereka beli. Nah, setelah mereka beli mobil, barulah mereka mencari rumah. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya mereka menemukanlah salah satu rumah di salah satu komplek atau perumahan. Bisa saya bilang seperti itu teman-teman. Dan akhirnya mereka pun belilah rumah tersebut. Setelah beli rumah tersebut, ya keadaan mereka semakin bisa dibilang semakin senang ya teman-teman. Mereka kehidupannya semakin layak. Setelah mereka pindah ke rumah baru ini yang berada di suatu komplek atau perumahan teman-teman, akhirnya Sopandi pun menyiapkan salah satu kamar yang memang diperuntukkan untuk dia melakukan ritual dengan siluman ular tersebut. Dan akhirnya hari demi hari mereka jalani di rumah baru tersebut dan ritual pun setiap minggunya tetap dijalani. Hingga ada satu momen
Di mana ritual itu terjadi seperti biasa tepat di malam Jumat jam 12 itu Sopandi dikagetkan karena di mana dia mau masuk ke kamar ritualnya itu dia dikagetkan dengan siluman ular tersebut tuh udah mendahului dia berada di salah satu kasur di kamar itu. Dari situ pun Sopandi pun melakukan ritual lagi. Beres dari situ, beres dari ritual tersebut, seperti biasa, Sopandi pun menemukan uang berserakan di atas kasurnya. Hingga pada suatu momen, Sopandi dan istrinya ini membereskan itu uang yang berserakan dengan pecahan 100.000 dan 50.000 itu tuh mereka tumpukin di salah satu lemari yang mereka punya, teman-teman. Hingga pada satu momen timbullah sifat angkuh dari Sopandi. Karena dia merasa hidup dia udah sangat berkecukupan, hidup dia udah sangat senang. Akhirnya timbullah sifat angkuh dari dalam diri dia. Pada saat itu, pagi-pagi teman-teman, Sopandi lagi mengendarai mobilnya dan tanpa disengaja dia bertemulah dengan salah satu saudaranya di pinggir jalan. Saudaranya sedang jalan, teman-teman. Dari situ Sopandi pun berhenti dan menurunkan kaca mobilnya. Dari situ dengan sifat angkuhnya akhirnya Sopandi mengeluarkan kata-kata yang arogan sambil menunjuk ke arah saudaranya itu. Dan dia berkata seperti ini. Wan, gimana kabar? Kenapa jalan kaki? Motornya dijual ya? Oh iya Wan, nanti beberapa hari ke depan anak saya itu ulang tahun. Ya, saya mau ngerayain itu anak ulang tahunnya itu di rumah baru saya Wan. Nanti undangannya ya saya kirim lah Wan ke semuanya ya. Mendengar perkataan dari Sopandi seperti itu, saudaranya pun ya aneh, kebingungan teman-teman. Karena apa yang dia lihat sekarang itu jauh dari Sopandi yang dulu, jauh berbanding terbalik lah teman-teman. Jadi saudaranya ini ya bertanya-tanya gitu kan, Sopandi sekarang udah memiliki atau mengendarai mobil bagus, berpakaian rapi, dan ya timbul sifat angkuhnya itu. Dan Sopandi pun ya mengundang lah semua saudara-saudaranya dan keluarga besarnya untuk datang ke rumah baru dia. Di situ Sopandi membagikan alamat rumah dia ke saudara-saudaranya dan keluarga besarnya. Dan di situ pun tidak sedikit teman-teman saudara-saudaranya yang kaget gitu kan melihat alamat rumah Sopandi yang baru ini. Karena ya dia sekarang tinggal di salah satu perumahan atau kompleks klaster kayak gitu teman-teman. Singkat cerita, tibalah pesta ulang tahun anaknya ini gitu kan. Saudaranya pada datang ke rumah tersebut dengan disuguhkan gitu kan. Ya bener itu rumah Sopandi yang baru yang sangat mewah. Saudaranya pun kaget gitu kan melihat keadaan Sopandi, Nengsi dan anak-anaknya itu berbanding terbalik 180 derajat keadaannya. Yang asalnya keluarganya itu mengucilkan lah, meremehkan lah. Sekarang keluarganya itu ya menyambut. Jadi seolah-olah ya mereka akrab gitu ngobrol. Dan pada saat acara itu berlangsung atau pesta ulang tahun anaknya itu berlangsung, yang menurut saya ini ya luar biasa yang dilakukan Sopandi dan memang ya boleh saya bilang ini hal yang gila teman-teman yang dilakukan oleh Sopandi pada saat itu di tengah-tengah acara ulang tahun anaknya ini. Sopandi pada saat itu membagikan uang ke semua saudara dan keluarga besarnya yang datang pada saat itu. Dari situ ya semua
keluarga besarnya atau saudaranya yang datang ya seneng dibagi-bagiin, ya dikasih uang oleh Sopandi. Dan ada salah satu keluarganya atau saudaranya di situ sempat bertanya ke Sopandi seperti ini. Kang, ini perubahan Akang drastis banget ya. Akang sekarang kerja di mana? Nggak kerja saya, cuma ada ya bisnis kecil-kecilan lah di Cirebon. Saudaranya pun ya mengiyakan dan mempercayai gitu kan. Kalau hasil uang yang Sopandi hasilkan ini itu adalah ya hasil bisnis Sopandi selama ini yang dia lakukan di Cirebon. Dan hari demi hari pun Sopandi dan Ningsih lalui. Ritual demi ritual pun seperti biasa Sopandi jalani dengan siluman ular tersebut. Hingga tiba pada satu momen itu anaknya yang laki-laki menderita sakit, teman-teman. Sakit yang diderita oleh anaknya ini adalah panas. Panasnya yang memang cukup tinggi pada saat itu, hampir sekitar 40 derajat. Nah di situ kamarnya anaknya ini sedang berada di kamarnya dan sedang berada di pangkuan Ningsih. Sopandi pun nyamperin lah ke anaknya dan dia pegang gitu kan kening dari anaknya. Ternyata memang anaknya ini sedang panas. Panasnya ini panas tinggi, teman-teman. Dan pada saat itu Sopandi bergegas membawa anaknya ke dokter. Dan setelah sampai di dokter diperiksalah anaknya dan dokter mendiagnosa bahwa anaknya ini ya menderita panas biasa. Mungkin karena kecapean atau memang kurang istirahat untuk anaknya ini. Dan akhirnya dokter pun memberi resep obat untuk Sopandi beli. Dan akhirnya pulanglah lagi Sopandi dan anaknya ke rumahnya. Setelah beberapa hari dijalani oleh anaknya yang menderita sakit panas ini, muncul sakit yang kedua yang anaknya derita ini. Anaknya laki-laki, teman-teman ya. Nah, sakit yang kedua ini, anaknya mengeluh kalau dia itu sakit di belakang punggungnya. Dia mengeluh ke Ningsih dan ke Sopandi. Dari situ Sopandi pun langsunglah memegang belakang punggung anaknya itu. Dia pegang dan memang nggak ada apa-apa gitu kan. Dia cuma dipegang-pegang gini sampai dipijat-pijat sedikit. Nah setelah dia pegang dan pijat-pijat sedikit, dia berusahalah untuk membuka pakaian dari anaknya. Dan apa yang didapati oleh Sopandi, teman-teman, pada saat itu? Dia ngeliat punggung dari anaknya itu ada semacam motif dari sisik ular. Dari situ Sopandi dan Ningsih pun kaget ngeliat anaknya dalam kondisi seperti itu. Di situ Sopandi pun sempat nangis, teman-teman, ngelihat kondisi anaknya seperti itu. Dan Sopandi pun sempat menyesalkan akan apa perbuatan yang udah dia lakukan selama ini. Ternyata ritual itu, ternyata pesugihan dengan siluman ular itu tuh berimbas kepada anaknya. Melihat kondisi anaknya seperti itu, Sopandi langsung teringat ke omongan Pak Sadi pada waktu itu, teman-teman. Kalau ini ritual pesugihan itu tuh tanpa resiko, tanpa meminta tumbal sama sekali. Nah dari situ Sopandi ya langsung teringat ke omongan Pak Sadi dengan kondisi anaknya seperti itu yang mengindikasikan kalau anaknya itu dalam tanda kutip akan diambil, teman-teman. Nah dari situ dengan penuh emosi, dengan ya rasa kecewa juga mungkin, Sopandi pun langsung bilang ke istrinya kalau dia harus pergi lagi ke Cirebon, harus menemuin lagi Pak Sadi.
Singkat cerita, bergegaslah Sopandi ini pergi ke Cirebon untuk menemui Pak Sadi. Sesampainya di sana, tanpa babi ibu, tanpa ini itu, dengan penuh emosi dan amarah, Sopandi pun langsung bilang seperti ini ke Pak Sadi. Pak Sadi, dari awal saya udah ngomong ke Bapak. Sebelum saya ngelakuin ritual pun saya tanya ke Bapak. Ini ritual beresiko atau enggak? Ngemakan tumbal atau enggak? Bapak waktu itu bilang ini enggak ada. Sekarang anak saya ya Pak ya, yang bungsu, punggungnya itu sampai bersisi kayak ular. Ini kayaknya si ular keparat itu mau ngambil anak saya. Saya nggak mau tahu Pak Sadi. Sekarang juga saya minta urusan saya lahir batin sama siluman keparat itu, saya minta putusin sekarang juga, lepasin sekarang juga. Mendengar kata-kata dari Sopandi itu, akhirnya Pak Sadi pun menyanggupi untuk permintaan Sopandi ini. Dan Pak Sadi pun melakukan beberapa ritual untuk memutus atau mengakhiri perjanjian atau persekutuan dengan siluman ular ini. Kan tetapi Pak Sadi pun bilang ke Sopandi, kalau ritual ini sudah selesai, ritual pemutusan perjanjian ini sudah selesai, itu semua yang udah Sopandi dapatkan dari hasil ritual ini, atau semua yang Sopandi atau siluman ular ini dikasihkan ke Sopandi ini tuh akan hilang, akan ditarik lagi, akan diambil lagi oleh siluman ular tersebut. Dan dari situ Sopandi pun ya merasa nggak keberatan, merasa nggak bermasalah akan hal tersebut, karena dia merasa toh dia mobil udah punya, terus rumah dia udah punya gitu kan, dan ya uang pun dia masih ada gitu kan, masih punya. Jadi ya menurut dia nggak masalah gitu kan dengan pernyataan itu. Dan akhirnya ritual dengan Pak Sadi pun dilakukan. Beberapa ritual itu dijalani oleh Sopandi. Setelah selesai ritual itu, akhirnya Sopandi pun pulanglah ke rumahnya. Setelah sampai rumah, singkat cerita, dia mendapati anaknya yang sakit itu, anaknya yang laki-laki yang sakit itu berangsur membaik dan pulih, teman-teman. Jadi sisik ular yang ada di punggung anaknya ini tuh jadi nyamar, jadi hampir hilang, teman-teman. Nah, dari situ Sopandi pun ya senang lah gitu. Ternyata mungkin ritual yang dia lakukan dengan Pak Sadi itu tuh berhasil. Hari demi hari dilalui oleh Sopandi dan anaknya, dan ternyata anaknya pun udah sehat kembali, teman-teman. Nggak ada keluhan atau sakit yang anaknya alami. Jadi udah seperti biasa anaknya. Hingga pada suatu momen itu Sopandi, Nengsi dan anaknya itu lagi ngumpul di tengah rumah, lagi nonton TV, teman-teman. Itu tepatnya di malam hari, sekitar jam 10-an. Nah, di situ Sopandi mendengar suara berisik dari kamar yang biasa dia pakai ritual dengan siluman ular. Dia mendengar suara bising dari kamar tersebut. Dan akhirnya Sopandi pun nyamperin lah ke itu kamar. Dia buka pintunya dan apa yang dia lihat? Ternyata dia lihat seekor ular besar yang sedang berbaring di kasur kamar tersebut. Dan ular tersebut seperti biasa bermahkota, teman-teman. Cuman ular tersebut itu posisinya sedang menganga, teman-teman. Dan taringnya pun luar biasa besarnya. Dari situ Sopandi pun nggak merasa ketakutan dan nggak merasa terancam, teman-teman. Malahan Sopandi di situ mengeluarkan kata-kata yang memang memaki-maki itu ular, memarah-marahi itu ular. Karena
ya dia mungkin ya perjanjian atau persekutuan udah selesai, ya mau ngapain lagi ular tersebut datang. Intinya seperti itu. Dan akhirnya tidak lama dari situ, setelah Sopandi marah-marah ke ular tersebut, akhirnya ular itu menghilang. Setelah kejadian itu, setelah memarahi si siluman ular tersebut, akhirnya Sopandi pun bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, teman-teman. Di situ Sopandi berniat untuk melakukan sholat tobat. Dia berniat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dia perbuat selama ini. Dia merasa pesugihan yang dia lakukan ini tuh ya sangat-sangat salah dan sangat-sangat membuat dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam itu akhirnya dia melakukanlah sholat tobat. Setelah itu 2 hari kemudian tibalah kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Sopandi, Nengsi, dan keluarga kecilnya, teman-teman. 2 hari kemudian Sopandi mengalami kecelakaan di jalan tol. Dan ini kecelakaannya sangat-sangat parah, teman-teman, yang mengharuskan Sopandi dibawa dan dirawat di rumah sakit. Perawatan Sopandi di rumah sakit ini memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang sangat-sangat banyak, teman-teman. Dari situ uang simpanan Sopandi dan Nengsi dari hasil ritual pesugihan mereka itu udah habis untuk biaya pengobatan dan penyembuhan Sopandi. Sampai istrinya pun udah mentok, udah bingung harus cari uang kemana lagi untuk biaya penyembuhan Sopandi ini. Dan akhirnya istrinya pun berpikir keras, dan pada saat itu akhirnya rumah yang mereka beli di komplek atau di perumahan itu mau gak mau harus mereka jual. Karena Nengsi sebagai seorang istri ya harus mengusahakan bagaimanapun caranya untuk mendapatkan uang untuk penyembuhan atau pemulihan Sopandi yang sedang dirawat di rumah sakit. Akhirnya dijuallah rumah mereka itu. Dan uang hasil penjualan dari rumah itu Nengsi pakai untuk biaya pengobatan dan penyembuhan dari suaminya. Dan akhirnya singkat cerita penyembuhan dan pengobatan Sopandi beres. Akhirnya mereka atau Sopandi ini diperbolehkan pulang dari rumah sakit oleh dokter. Akhirnya mereka pulang dari rumah sakit menuju rumah yang baru, teman-teman. Rumah mereka yang baru ini adalah rumah yang sangat-sangat sederhana. Jadi mereka balik lagi ke keadaan mereka yang pertama kali, teman-teman. Cuman mereka gak balik lagi ke rumah yang dulu itu karena rumah yang dulu itu udah mereka jual ke tetangganya. Jadi sekarang rumah mereka yang baru itu tuh ngontrak dengan keadaan atau kondisi rumah yang sangat-sangat sederhana atau balik lagi ke keadaan yang awal lagi, teman-teman. Di situ Sopandi kondisinya jalannya nggak normal, teman-teman. Jalannya harus memakai tongkat karena dari kejadian kecelakaan itu Sopandi mengalami beberapa patah tulang di bagian tubuh, terutama di bagian kakinya. Dan itu menurut dokter membutuhkan recovery atau penyembuhan yang memang cukup lama. Oke, teman-teman, mungkin segitu untuk story kali ini dari saya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut
adalah di mana ada seseorang yang menawarkan suatu perjanjian atau suatu pesugihan yang memang di situ menjanjikan sebuah kenikmatan yang instan atau kesenangan yang instan, dan di situ pula menjanjikan bahwa ini ritual, bahwa ini pesugihan tanpa ada risiko, tanpa ada tumbal. Saya tegaskan sekali lagi, kalau itu sangat-sangatlah bohong, teman-teman. Karena apa yang saya dan Kang Hendy alami itu, setiap kali ada pesugihan atau ritual pesugihan itu selalu ada risiko dan selalu akan ada tumbal, teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, tumbalnya itu adalah orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita sayangi. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan referensi hiburan buat teman-teman pecinta horor atau misteri, dan juga teman-teman bisa ngambil hikmahnya dari setiap apa cerita yang kita suguhkan ke teman-teman. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kita. Yang belum, ayo segera support, segera subscribe, like, dan komen untuk channel kita. Mudah-mudahan teman-teman ada yang beruntung nih, karena kita ada giveaway di mana udah 1000 subscriber. Kita ada giveaway, akan kita undi buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan 1 buah handphone Android. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Pesan terakhir, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya Depri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.